Guys, kita lanjut ke ceritanya. Di dataran tengah, di luar kota Heyang, kamar mayat yang terbengkalai. Orang misterius ini dengan satu pukulan mematahkan mantra Zhou Yixian, menggunakan kekuatan kultivasi yang tak terduga dan luar biasa, mengguncang seluruh tempat, bahkan keterampilan melarikan diri Zhou Yixian yang terkenal juga terlihat olehnya. Dan dalam kata-katanya, dia tidak menyangkal hubungan misteriusnya dengan Sekte King Yun. Selain dengan pelatihan Taiji Xuan King Wei yang tak terbayangkan, asal-usul pria misterius ini benar-benar tak terbayangkan. Namun, setelah pria gelap itu mendekat, energi jahat di tubuhnya menyelimuti Zhou Yixian, Xiao Huan dan pendeta Tao anjing liar tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Setelah menghancurkan mantra Zhou Yixian, sosok pria yang tersembunyi di balik bayangan itu tampaknya menerima semacam rangsangan, mulai bernapas cepat, napasnya perlahan menjadi berat. Zhou Yixian mengerutkan kening dalam-dalam, menatap sosok itu, anehnya matanya tidak terlalu takut, malah kecurigaannya meningkat. Dengan tingkat kultivasi yang ditunjukkan oleh orang itu, tentu saja tidak akan terengah-engah setelah beberapa kali serangan. Jelas, orang ini memiliki beberapa penyakit tersembunyi, atau mungkin beberapa penyakit aneh. Bahkan orang yang sangat terampil seperti dia juga tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Namun, meskipun begitu, dari penampilannya, orang itu tidak hanya tidak menunjukkan kelemahan apapun. Sebaliknya, dengan meningkatnya energi jahat, jalan Taiji Xuan King energi hangat murni itu tenggelam, energi jahat yang menyelimuti dan suspensi itu tidak kurang dari itu. Pada saat ini, siapapun yang menghadapi energi hitam yang secara bertahap bersinar, berkedip dengan mata merah gelap yang ganas, semua akan mengerti apa yang direncanakan pria misterius itu selanjutnya. Zhou Yixian menggertakkan giginya, seakan sudah mengambil keputusan, tiba-tiba menarik Taois anjing liar dan Xiao Huan ke belakangnya, kemana tangannya terentang, Taois anjing liar ditarik ke belakang namun ke arah Xiao Huan, tidak ada apa-apa. Zhou Yixian terkejut, sebelum dia bisa berbalik, sesosok tubuh melintas, Xiao Huan sudah berdiri di hadapannya, menghadap pria misterius itu. Zhou Yixian tercengang, mendengar Xiao Huan berkata, "Kakek, kalian berdua cepat pergi, aku akan menghalanginya." Zhou Yixian berkata dengan marah, "Apa yang kau tahu? Kultivasi orang ini tidak sepele, cepatlah." Sebelum dia sempat berkata, "Kembalilah," Xiao Huan sudah bergerak. Menghadapi lelaki misterius itu, wanita muda yang tampak lembut dan polos itu, tiba-tiba mengangkat kedua tangannya, sebuah buku dengan sampul hitam tanpa kata-kata sekilas terlihat dari tangannya, sesaat kemudian, 7 keping tulang giok darah yang diberikan Tuan Hantu kepadanya, muncul di tangannya. Energi gelap, tak berbentuk namun memiliki isi, tiba-tiba menghilang dari udara, turun ke halaman terlantar ini. Zhou Yixian melangkah maju dengan kaget. Bahkan orang misterius yang mendesak masuk, juga berseru pelan, "Berhenti." Berbeda dengan energi jahat pada pria misterius itu, tetapi mengandung energi gelap yang sama anehnya, menyembur dari segala arah. Ini awalnya adalah kamar mayat, energi yin sangat kuat, keterampilan jalan hantu aneh yang digunakan Xiao Huan, segera ratapan hantu dimulai tanpa henti, angin yin yang menyedihkan, seperti ribuan hantu meratap, benar-benar membuat hati seseorang langsung panik. 7 potongan tulang giok darah itu perlahan melayang dari tangan Xiao Huan, bagaikan ada tangan tak kasat mata yang mengendalikannya. Di hadapan Xiao Huan, potongan itu membentuk 3 bentuk segitiga di udara, area bernoda darah di setiap potongan mulai bersinar dengan cahaya merah gelap, bagaikan 7 mata yang perlahan terbuka, menatap sosok misterius itu. Di halaman yang dipenuhi angin yin, pakaian orang misterius itu berkibar kencang. Tetapi dia sama sekali tidak terganggu oleh roh-roh jahat itu. Matanya yang tersembunyi di balik bayangan sedikit menyipit, dan dengan suara dingin dia tiba-tiba berkata, "Jurus jalan hantu." Xiao Huan mengerutkan kening, wajah cantiknya sekarang tampak sedikit pucat. Entah karena dia tidak terbiasa menggunakan mantra itu untuk pertama kalinya, atau apakah gadis-gadis itu secara alami merasa jijik dan takut terhadap roh-roh mengerikan ini. Tapi apapun itu, mantra Ghostway yang ditunjukkannya untuk pertama kalinya, diaktifkan oleh harta Ghostway, Blood Jade Bone Piece, sudah terbentuk, perlahan-lahan mengumpulkan lapisan energi hitam gelap di sekelilingnya, dan di antara saat lengannya terbalik, terbentuk sepenuhnya, itu adalah tengkorak hitam besar yang tidak sesuai dengan bayangannya, tampak sangat aneh.
Dan 7 potongan tulang giok darah saat ini juga perlahan terangkat, dimasukkan ke dalam mata tengkorak yang terbentuk oleh energi hitam itu. Seketika, tengkorak itu tampak hidup. Kedua matanya bersinar dengan cahaya merah terang, membuka mulutnya. Angin yin berubah menjadi hembusan, seperti guntur yang melompat keluar dari kejauhan. Energi gelap seperti kilat melesat keluar, menuju pria misterius itu. Suara yang menusuk, seperti desiran anak panah yang tajam, langsung terdengar di hadapan pria itu. Pria itu bergerak, terlihat lambat tetapi dalam sekejap menghindari anak panah hantu itu. Anak panah itu menembus udara, suara benturannya seolah-olah sudah dekat. Namun sebelum ia sempat bernapas, tengkorak di depannya telah melepaskan anak panah bertubi-tubi. Suara siulan melengking terdengar tiada henti, langsung ke arah lelaki misterius itu, dan arahnya serba berlainan. Atas bawah kiri kanan, nyaris tak menyisakan peluang sedikit pun. Zhou Yixian dan pendeta Tao anjing liar yang berdiri di belakangnya tampak pucat. Bedanya, pendeta Tao anjing liar merasa terkejut sekaligus gembira, tidak menyangka kalau kemampuan Xiao Huan begitu hebat, sedangkan Zhou Yixian malah memasang ekspresi yang bertentangan. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan, lebih banyak kekhawatiran dan keraguan. Dan pada saat ini, ekspresi Zhou Yixian tiba-tiba berubah, melangkah mundur dan melihat ke sudut lain halaman ini. Tempat itu bukanlah tempat Xiao Huan dan pria misterius itu bertarung, melainkan tempat yang tidak diketahui siapapun, tempat yang baru saja mereka jelajahi, rumah kosong di kamar mayat. Tempat itu gelap dan menyeramkan, tetapi dibandingkan dengan udara mengerikan di halaman saat ini, tempat itu tampak jauh lebih baik. Ketika Zhou Yixian dan pendeta Tao anjing liar mengintip ke pintu masuk, jelas semuanya telah ditinggalkan di dalam, tidak ada apa-apa. Hanya reruntuhan dan beberapa peti mati yang tidak menyenangkan. Namun, itulah yang tiba-tiba menarik perhatian Zhou Yixian, bahkan Xiao Huan yang sedang bertarung tidak menyadarinya. Zhou Yixian menatap tempat itu tanpa berkedip. Di pelataran, mantra jalan hantu Xiao Huan sedang mendominasi, untuk sesaat menindas lelaki misterius itu sepenuhnya, melihat tengkorak yang dipanggil melepaskan anak panah tanpa henti, satu persatu melayang di atasnya. Meskipun tak ada yang mengenai lelaki itu, namun memaksanya untuk terus menghindar, kekuatan jalan hantu yang aneh dan menakutkan ini, bahkan orang yang sangat ahli itu juga enggan menghadapinya secara langsung. Hanya saja setelah sekian lama, meskipun tengkorak gelap di sekeliling Xiao Huan masih menyelimutinya dan sepasang mata itu masih tetap terang, tetapi lelaki misterius itu berubah. Ia seperti melihat sesuatu, sambil menyeringai, tiba-tiba di udara yang penuh dengan anak panah hantu, ia meloncat ke atas, dan langsung menuju ke arah Xiao Huan. Semua anak panah hantu tiba-tiba kehilangan sasarannya, melesat melewatinya, suara tajam tak henti-hentinya, tetapi semuanya terbang ke samping. Sisanya menjadi pucat, melihat sosok hitam itu segera mencapai mereka. Dia tiba-tiba menyatukan kedua tangannya, di depannya, segera, tengkorak hitam dengan siulan, menyusut sekitar setengah ukurannya, pada saat yang sama. Terhalang di hadapan Xiao Huan, 7 bagian yang berkilauan itu berputar dengan cepat. Di mata tengkorak hitam itu, layar merah segera muncul, menghalangi jalan pria misterius itu. Lelaki misterius itu mendengus, seakan-akan dengan tingkat keahliannya sekalipun, ia juga waspada terhadap layar merah ini, ia menghentikan tubuhnya secara tiba-tiba. Sebaliknya Xiao Huan, meskipun dia untuk sementara menghindari bahaya, tetapi karena suatu alasan, tubuhnya bergetar, seolah-olah dia tiba-tiba mengalami pukulan berat, warna gelap melintas di wajahnya. Saat berikutnya, tengkorak hitam di depannya dan mantranya, semuanya mulai bergetar. Bahkan anak panah hantu yang tengah dikendalikannya pun seketika terpengaruh, dari momentum yang tajam dan kuat, berubah menjadi lemah dan tak berdaya, dan layar cahaya merah, akhirnya di bawah ekspresi berjuang Xiao Huan, bergetar dan akhirnya bubar. Anehnya, lelaki misterius itu setelah melihat Xiao Huan melemah, tidak menyerang lagi, malah berdiri tegap, menatap gadis yang melemah itu, kilatan dingin terpancar di matanya. Pendeta Tao anjing liar merasa khawatir, tidak tahu mengapa Xiao Huan yang baru saja mendapatkan keuntungan tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan kalah. Ia segera bangkit untuk membantu Xiao Huan. Ketika ia menyentuhnya, ia langsung terkejut, tubuh Xiao Huan sangat dingin. Hawa dingin itu mengandung energi jahat yang tidak dapat dijelaskan. Sulur-sulurnya memancar keluar,
seperti sedang mencari manusia untuk dilahap. Untungnya, perasaan ini segera sirna setelah Xiao Huan jatuh terduduk di tanah. Pendeta Tao anjing liar tidak berani menunda, membantu Xiao Huan untuk duduk. Zhou Yixian diam-diam berjalan mendekati Xiao Huan, menatapnya dengan saksama, menggelengkan kepala dan mendesah, tidak berbicara. Xiao Huan saat ini tampak sangat lelah. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Tengkorak hitam di udara perlahan memudar dan menghilang juga, hanya menyisakan 7 potongan tulang giok darah yang sekarang tampak biasa saja, berhenti sebentar di langit dan mulai jatuh, mendarat di lantai batu di depan Xiao Huan, menciptakan beberapa suara renyah. Pria misterius itu melirik Xiao Huan, lalu tiba-tiba bertanya, "Sihir, jiwa darah, ini, sudah berapa lama dia berlatih?" Zhou Yixian berjalan perlahan di depan Xiao Huan, menghalangi pandangan pria misterius itu. Pria misterius itu menatapnya. Zhou Yixian berkata dengan acuh tak acuh, "Baru sebulan." Lelaki itu terdiam sejenak, 2 pancaran sinar merah di matanya entah mengapa memudar banyak. Mengikuti melemahnya pancaran sinar merah itu, ia tampak lebih manusiawi, energi pembunuh di dalam dirinya juga berkurang banyak. Zhou Yixian mengernyit, dia telah berkelana dari selatan ke utara, pengalaman dan pengetahuannya, di seluruh dunia, tidak banyak yang dapat dibandingkan dengannya. Tentu saja dia juga mendeteksi titik-titik aneh pada pria misterius ini, matanya perlahan menampakkan dirinya sedang merenung, dan kemudian dia seperti mengingat sesuatu. Tiba-tiba menoleh ke rumah terbengkalai itu, melihatnya. Di tengah angin malam yang dingin, rumah yang ditinggalkan bertahun-tahun itu tampak sepi, bobrok dan sunyi. Sesungguhnya tidak ada yang aneh dengan rumah itu. Hanya saja Zhou Yixian yang melihatnya, merasa ada yang tidak biasa, samar-samar memiliki harapan tertentu. Pria misterius itu terdiam beberapa saat, suaranya masih tenang namun tatapannya melihat ke belakang Zhou Yixian. Secara mengejutkan ada sedikit kekaguman, berkata, "Sungguh bakat yang bagus, sayang sekali itu digunakan pada keterampilan sepele jalan hantu." Zhou Yixian menoleh dan menatapnya, lalu berkata, "Tuan, kami tidak bermaksud menyinggung Anda, malam ini kami secara tidak sengaja masuk ke sini, kami tidak punya maksud lain, dan terlebih lagi tidak ingin berkonflik dengan Anda. Jika tidak ada masalah lain, Tuan, mohon biarkan kami bertiga pergi." Lelaki misterius itu perlahan menoleh ke belakang, melirik Zhou Yixian, lalu tertawa dingin dan berkata, "Salah masuk, kalian mengatakannya dengan mudah, siapa tahu kalau kalian semua tidak." Ketika berbicara di tengah jalan, tiba-tiba, orang itu gemetar, memotong kata-katanya. Zhou Yixian terkejut, lalu dengan hati-hati melihat, di wajah yang diselimuti kegelapan, 2 titik merah, menyala lagi. Energi pembunuh itu meningkat lagi, menyelimuti tanpa terlihat, menekan segalanya, energinya sebanding dengan energi sebelumnya. Raut wajah Zhou Yixian berubah, dia tiba-tiba melangkah mundur, menarik Xiao Huan berdiri dan berkata dengan nada mendesak kepada pendeta Tao anjing liar, "Cepat, cepat berpencar dan lari, siapapun yang bisa lolos setidaknya." Pendeta Tao anjing liar tampak paham namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, kegelapan tiba-tiba membeku. Angin yin mulai berhembus kencang, sebuah bayangan besar tiba-tiba langsung menyelimuti dari langit, menjebak mereka bersamanya, tidak ada jalan lain untuk melarikan diri. Pendeta Tao anjing liar meraung, menerkam, menutupi Xiao Huan di bawahnya dan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi bayangan itu. Zhou Yixian tertegun, ekspresi rumit berubah di wajah tuanya, tetapi pada saat itu, selimut kegelapan yang kuat dan menekan turun, beratnya tidak dapat dihindari, seperti 10.000 zang gunung Tai yang menekan. Mereka bertiga tampak seperti akan hancur berkeping-keping. Di saat kritis ini, di antara momen hidup dan mati, sebuah cahaya merah terang tiba-tiba menyambar dari rumah kosong itu, sepertinya ada seseorang yang sedang mengeluarkan raungan marah. Cahaya itu langsung meledak, seakan-akan kemarahan yang telah lama terpendam, langsung menembus kegelapan, berubah menjadi seberkas cahaya yang sangat terang dan besar, meledak keluar dari rumah kosong itu. Yang terjadi kemudian adalah gemuruh seperti guntur, seluruh rumah kosong itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang dahsyat, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke langit oleh benturan itu, cahaya merah menyala cemerlang, seperti api yang berkobar, sosok manusia yang berubah menjadi naga besar, melesat melewati kegelapan dan langit kosong, sekuat petir, melesat ke arah pria misterius itu.
Bayangan aneh yang seakan hendak menghancurkan mereka bertiga, tiba-tiba seperti seekor paus yang menghisap air, ditarik kembali, kekuatan tekanan besar itu tiba-tiba menghilang. Zhou Yixian dan mereka bertiga merasakan bumi berputar tanpa henti di kepala mereka. Dan di kejauhan, menghadap sosok orang bercahaya yang sedang melesat mendekat. Orang misterius ini tampak sangat marah. Kemerahan di matanya meningkat, kedua tangannya terjulur, menghalangi di depannya, dinding bayangan hitam langsung terbentuk. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan dengan dahsyatnya, di mana cahaya merah dan bayangan hitam itu bertemu, cahaya dan bayangan itu berubah menjadi sangat panas, mengeluarkan suara-suara aneh tanpa henti. Melihat dari jauh, semua benda di sekitarnya juga mulai menguap, gelombang panas mulai bergulir keluar, sedikit demi sedikit mulai melayang menuju langit. Dan saat ini kedua sosok misterius itu sudah tidak terlihat lagi. Malam yang begitu damai seperti ini, di kamar mayat yang terbengkalai seperti ini, ternyata ada banyak ahli bela diri yang hebat, yang bertarung hidup dan mati di sini. Tiba-tiba, di bagian terdalam cahaya, terdengar suara yang memekakkan telinga, bagaikan guntur yang menggelegar di cakrawala. Pada saat itu, hembusan angin kencang bertiup, pasir dan debu bergulung di mana-mana, semuanya terdorong keluar, bahkan Zhou Yixian dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terjatuh. Di tengah keributan itu, terdengar suara yang meraung seperti guntur, "Kamu masih belum bisa bertobat." Menanggapi suara itu, terdengar tawa dingin, mengandung penghinaan dan kesombongan tak terhingga. Cahaya dan bayangan bergetar, akhirnya redup, menghilang, sebuah lubang besar muncul di tanah. Di tengah, dua orang berdiri saling berhadapan. Satu adalah seseorang bernama Zhou Yixian dan sisanya tidak dikenal. Dia pendek dan gemuk, wajahnya marah, tangannya memegang pedang surgawi merah, tegas dan mengesankan. Hanya saja tidak tahu apakah dia terluka atau tidak. Di sudut bibir orang itu, ada noda darah. Dan yang lainnya tampak berpakaian, itu adalah pria misterius yang bertarung dengan mereka sebelumnya. Tetapi lapisan bayangan gelap yang menyembunyikannya telah menghilang. Tidak yakin apakah itu karena pertempuran hebat sebelumnya yang tidak dapat dia pertahankan. Dilihat dari jauh, laki-laki misterius ini mengenakan jubah sekte King Yun, wajahnya bersih dan kurus kering, jenggot dan rambutnya panjang, memberikan kesan pertama kepada orang yang melihatnya. Dia adalah seorang Taois yang sangat terpelajar, terkemuka dan luar biasa. Namun saat ini kilatan dingin melintas di matanya, cahaya merah berkilauan, menambahkan beberapa derajat kengerian. Lelaki bertubuh pendek dan gemuk itu melirik ke arah Zhou Yixian dan rombongan, melihat mereka tidak terluka, memperlihatkan sedikit tanda kelegaan. Kemudian tatapannya berubah tajam, menatap pendeta Tao itu. Setelah sekian lama, si pria gemuk itu mencibir dan berkata dengan dingin, "Kau pikir hanya dengan mantra, kunci jantung hukuman ini, kau bisa menjebakku?" Mata Taois itu bersinar merah, energi pembunuh di sekujur tubuhnya sangat kuat, hampir seperti material substansi, terus menjulurkan lidahnya, berkata dengan muram, "Aku lupa, jurus ini diciptakan oleh leluhur cabangmu, tapi menggunakannya padamu, rasanya tidak enak, kan?" Teriak si gendut itu, "Kau sudah terjerumus ke dalam jalan jahat, masih berani bicara tidak bijaksana. Penguncian hati hukuman sudah lama dilarang oleh para leluhur. Sekarang kau menentang perintah para leluhur. Apakah kau masih menganggap leluhur sekte King Yun?" Pendeta Tao itu mencibir dan berkata, "Ketika kau bertarung denganku, kerusakan di aula leluhur pendiri bukanlah semua berkat jasaku. Apakah kau masih menganggap leluhur sekte King Yun sebagai orang yang baik?" Lelaki gemuk itu menegang namun makin marah. Hanya sesaat tak bisa berkata apa-apa, hanya menatap penuh kebencian pada lelaki itu. Pendeta Tao menilai pria gemuk itu, lalu tiba-tiba berkata dengan dingin, "Menurutku, sebaiknya kau tidak memaksakan diri, meskipun kemampuanmu lebih hebat dari yang kuharapkan, dan mampu menembus jebakan punishment Heartlock. Tetapi untuk menyelamatkan ketiga orang itu, kau menghabiskan kultivasimu dan memaksa keluar. Sekarang darahmu mengalir mundur, seluruh saluran energi tubuhmu tersentak, paling-paling kau hanya memiliki 60% dari kultivasimu yang biasa." Dia mencibir dan tertawa, berkata, "Hari itu ketika kamu berada dalam kekuatan penuhmu, kamu masih belum sebanding denganku, tertangkap olehku dan terperangkap di peti mati yang terbengkalai ini, sekarang kamu masih berani bertarung denganku?" Pria gemuk itu tidak punya sedikit pun niat untuk mundur. Katanya,
ketika kamu dan kakak senior Wan berada di masa keemasan dan tak tertandingi, melenyapkan iblis dan roh jahat, setelah aku mengikuti kalian semua, bahkan jika aku harus mati untuk kalian semua, aku tidak akan menyesal sedikit pun. Tetapi hari ini kamu bukan lagi orang itu, dan apa yang aku lakukan, adalah apa yang kamu dan kakak senior Wan, bahkan jika itu berarti mati berkali-kali tetapi tidak akan pernah menyesalinya, lakukan pada waktu itu. Dengan lolongan panjang, dengan ekspresi tegas dan teguh, juga kesedihan mendalam, berteriak, terima pedang. Sosoknya bagaikan kilat, langsung menyatu dengan cahaya merah menyala, bagaikan seekor naga raksasa yang melompat ke langit, menerkam, mata Taois itu berkobar dengan cahaya merah, pupil matanya sedikit mengecil, menatap sinar cahaya merah yang kuat, menembus langit yang panjang, menghancurkan langit dan bumi, hampir tak terhentikan, hanya menyisakan jalan menuju kehancuran bersama. Dia tiba-tiba mencibir, tangan kanannya melambai, tiba-tiba sebuah cahaya dingin muncul ke permukaan, cahaya itu tidak bersinar terang, tetapi mengarah ke sinar cahaya merah tua. Dan saat cahaya itu bertabrakan, sebuah cahaya terang yang tiba-tiba, tanpa ketajaman dan keraguan, benar-benar menyeruak, aliran cahaya terang yang berkedip-kedip dan bergetar. Orang gemuk itu tiba-tiba meraung marah dan disusul dengan suara kesakitan, seketika itu juga terhuyung ke belakang dan mundur, tiba-tiba terpental, orang gemuk itu terhantam hingga terpental ke belakang dengan sempoyongan, bahkan tidak dapat berdiri tegak ketika ia jatuh ke tanah, terhuyung ke belakang dan menyemburkan darah, jelas ia terluka parah, bahkan pakaiannya pun berlumuran darah yang sangat banyak. Dan pendeta Tao itu, cahaya dinginnya telah ditarik kembali. Setelah mengamati dengan seksama, dia sedang memegang sebilah pedang kuno biasa, pedang itu tanpa hiasan. Bahannya bahkan lebih aneh lagi, seperti batu tetapi bukan seperti batu. Yang paling aneh ialah, pedang kuno ini sebenarnya adalah pedang yang patah. Dua ci di ujungnya, benar-benar patah. Lelaki gemuk dengan darah mengalir keluar dari mulutnya, melotot ke arah pendeta Tao itu, dan berkata dengan suara serak, kau berani membawa pedang Zuxian menuruni Bukit King Yun? Pendeta Tao itu tertawa terbahak-bahak, sikapnya sangat buas, dan di kejauhan, mereka bertiga semakin terkejut saat mendengarkan, sampai akhirnya pikiran mereka kosong. Pedang kuno Zuxian, pedang patah di tangan pendeta Tao itu, sebenarnya adalah pedang surgawi nomor 1 yang mengguncang dunia, pedang Zuxian. Di perbatasan selatan, 10.000 gunung besar. Angin yin yang dingin secara bertahap membuat orang merasakan dinginnya, awan gelap yang mendung dan gua gelap yang perlahan muncul. Semuanya membuat gua iblis itu tampak semakin dekat. Lu Sueki dan yang lainnya berdiri beberapa zang dari gua iblis penakluk, menatap ke arah gua. Di kejauhan, sebuah patung batu menghadap ke belakang, berdiri sendirian di depan pintu masuk gua. Selain itu, tidak ada yang lain. Li Sun menatap gua itu, tampak tegang, lalu berkata pelan, disinilah. Angin yin menderu, tampaknya tiba-tiba bertambah kencang, membuat orang menggigil ketakutan. Lu Sueki, Zheng Susu, Li Sundel sangat terampil, tentu saja tidak takut dengan energi yin yang terpancar dari angin yin ini. Dan beberapa murid lembah Fenxiang yang datang bersama mereka, juga merupakan ahli yang dipilih sendiri. Sebagian besar tidak tampak tidak nyaman. Zheng Susu berbalik dan berkata, energi iblis di sini memang sangat kuat, tapi kami sudah lama mengamatinya, tidak ada satupun binatang iblis yang muncul, ini agak aneh. Lu Sueki mengangguk, tetapi tatapannya yang dingin dan jernih tidak pernah berubah. Dengan acuh tak acuh berkata, karena kita sudah di sini, mari kita pergi, iblis atau kejahatan apapun, kita bisa mengatasinya lebih awal. Setelah berbicara, tanpa menunggu Li Sun dan yang lainnya menjawab, dia berjalan langsung ke sana. Li Sun dan Zheng Susu saling memandang, Zheng Susu tertawa sinis, mengangkat bahu, dan mengikutinya. Li Sun menatap sosok gadis cantik itu dari belakang, mendesah, baginya, sosok itu telah muncul berkali-kali dalam mimpinya, tetapi ketika dia benar-benar memiliki kesempatan untuk bersama, mereka tampak semakin menjauh. Ia terdiam sejenak, lalu melambaikan tangannya, memanggil adik-adiknya yang masih junior untuk ikut di belakangnya dan turut pula mengikutinya. Di kejauhan, di dekat sosok batu misterius di luar gua, tiba-tiba sebuah sosok hitam melintas ke dalam gua, dia adalah Blackwood. Hampir seperti mengikuti sosok Blackwood,
sebuah lolongan rendah tiba-tiba terdengar dari dalam gua. Itu adalah suara roh ganas Black Tiger. Kabut ilusi mulai terbentuk, roh ganas itu tampak akan segera muncul. Dan pada saat ini, Blackwood yang bersembunyi di balik pakaian hitamnya, tiba-tiba berbicara, "Kakak, jangan keluar dulu, dengarkan aku." Suara roh ganas itu tertawa dingin, namun kabut putih masih berkumpul, jelas mengabaikan suara Blackwood, berkata, "Bajingan, kamu masih berani kembali." Blackwood berdiri di sudut gua dalam bayangan dan berkata, "Setelah kamu muncul, kamu akan memberitahu orang-orang yang datang." Hari ini, jumlah orang yang datang ke gua Subdue Devil terus bertambah. Apa alasannya? Jangan bilang kamu masih belum tahu. Kabut putih itu tiba-tiba mengeras di udara, tidak terus bertambah tetapi tidak tampak seperti menghilang. Setelah beberapa saat, suara Black Tiger berkata dengan dingin, "Apa maksudmu?" Blackwood berkata dengan dingin, "Mereka ada di sini, jelas untuk berurusan dengan orang di dalam gua itu, tidak peduli apa, bukankah ini yang kau harapkan? Lagi pula kau sudah membiarkan beberapa orang masuk sebelumnya, sekarang membiarkan lebih banyak orang masuk, kenapa tidak?" Di luar gua, terdengar suara langkah kaki dari kejauhan, sekelompok orang itu sudah mendekati gua kuno ini. Kabut putih mendadak sirna, angin yin yang kencang berembus keluar dari gua, lenyap dalam sekejap, hampir di saat yang bersamaan, sosok Blackwood juga tenggelam dalam kegelapan. Lu Sueki, Zheng Susu, Lixun dan yang lainnya, mencapai gua iblis yang menaklukkan. Zheng Susu mengamati dengan seksama ke dalam gua, mengerutkan kening, jelas melihat ke arah tempat yang tak terduga dan penuh dengan energi iblis ini, dia merasa gelisah. Dan berdiri di sampingnya, Lixun, mirip dengannya, juga mengerutkan kening tetapi ekspresinya, keterkejutan dan keheranan yang samar-samar terungkap di matanya, berjalan perlahan di sekitar gua tetapi tidak terjadi apa-apa, tidak ada suara lain selain angin kencang yang dingin. Hal itu nampaknya membuat Lixun bingung, ia menatap ke dalam gua, terdiam, nampak tengah merenung. Berbeda dengan kedua lelaki itu, sebelum masuk ke gua ini, Lu Sueki dengan cepat memfokuskan perhatiannya dari kegelapan gua yang sunyi itu kepada patung perempuan yang sedang sendiri. Dia berjalan perlahan ke arah patung itu sambil memperhatikan dengan saksama. Patung batu itu setelah mengalami berbagai macam cuaca, dari atas sampai bawah tanda-tanda terkikis terlihat jelas tetapi seolah-olah merasakan sesuatu. Lu Sueki malah melihat dengan jelas, ekspresi patung itu masih seperti orang hidup, wajahnya sedikit berduka, membawa sedikit kesedihan, juga di matanya, tampak tersesat, diam-diam memperhatikan gua kuno yang misterius ini, seolah-olah mengharapkan sesuatu, tetapi juga tampak mencurahkan isi hatinya. Hanya saja, dalam 10.000 tahun ini, siapakah yang pernah mendengar kata-kata tulusnya? "Adik perempuan Lu, adik perempuan Lu." Tiba-tiba terdengar beberapa kali teriakan kaget, Lu Sueki terkejut, tanpa sadar melangkah mundur, tersadar dari lamunan tak jelasnya, dan menoleh ke samping. Zheng Susu tampak bingung dan khawatir, lalu berkata, "Adik Lu, aku sudah memanggilmu beberapa kali, mengapa kau seolah-olah tidak mendengarnya sama sekali?" Wajah Lu Sueki sedikit pucat, perlahan-lahan mengencangkan tangannya, tetapi entah sejak kapan, telapak tangannya benar-benar dipenuhi keringat dingin. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak ada, apakah kalian semua menemukan sesuatu?" Zheng Susu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, selain hembusan angin yin, tidak ada jejak binatang iblis sedikit pun." Sambil berkata, dia menoleh ke Lixun dan berkata, "Kakak Li, apa yang kau temukan?" Lixun terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada, tapi ada sesuatu yang sangat aneh di sini." Zheng Susu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aneh, apa yang aneh?" Lixun terkejut, lalu dengan cepat tertawa sinis, berkata, "Tidak ada, aku hanya merasa karena ini sarang binatang iblis, bagaimana mungkin tidak ada satupun binatang iblis di sana, jadi aku merasa aneh." Zheng Susu tertawa dan berkata, "Kau benar, aku juga merasa bingung. Bagaimana menurutmu, adik perempuan Lu?" Lu Sueki tidak langsung menjawab, kilatan cahaya melintas di mata jernihnya, sekali lagi melirik Lixun. Lixun entah kenapa, tiba-tiba terbatuk sekali, menoleh dan melihat ke arah murid-murid yang lain, berkata, "Kalian yang sedikit datanglah, jangan tinggal terlalu jauh."
Lu Sueki terdiam sejenak, lalu berbalik lagi untuk melirik patung itu, dan berkata, bagaimanapun juga, kita sudah ada di sini, jadi tidak ada salahnya menyerah di tengah jalan, ayo masuk. Zheng Susu mengangguk dan berkata, benar sekali. Ia menoleh ke arah Lixun dan berkata, Kakak Li, bagaimana menurutmu? Lixun masih mengerutkan kening, dia tampak mengkhawatirkan sesuatu tetapi sesaat kemudian, dia masih berkata, adik perempuan Lu benar, sebaiknya kita masuk saja. Zheng Susu berbalik dan berkata, kalau begitu, ayo masuk. Tapi tempat ini memang tidak biasa, sebaiknya kita lebih berhati-hati. Kenapa tidak seperti ini, aku akan memimpin jalan terlebih dahulu, adik perempuan Lu akan berada di tengah, kakak laki-laki Li akan berada di belakang, murid-murid lainnya akan berada di tengah, oke. Lixun mengangguk, hendak menjawab ketika Lu Sueki berkata dengan acuh tak acuh, ini tidak baik, lebih baik berubah. Zheng Susu dan Lixun terkejut, Zheng Susu berkata, adik perempuan Lu, apa maksudmu? Lu Sueki berkata, aku akan berjalan di depan, kakak senior Zheng akan berada di belakang, yang lainnya dan kakak senior Li di tengah. Kakak senior Li dan yang lainnya semuanya adalah murid lembah Fenxiang, jika terjadi sesuatu, akan ada seseorang yang dapat mengarahkan. Raut wajah Lixun berubah, tampak ingin berbicara namun Zheng Susu sudah tersenyum dan berkata, kau benar juga, mengapa aku tidak memikirkannya? Perkataan adik perempuan Lu juga masuk akal, kalau begitu mari kita lakukan. Lixun mengerutkan kening namun akhirnya tetap diam, tidak berbicara dan mempertimbangkan untuk menerimanya. Lu Sueki menatapnya, lalu berbalik dan berkata pada Zheng Susu, kakak Zheng, kau akan berjalan paling akhir. Pandanganmu sudah lebih baik dan bisa melihat seluruh situasi. Susunlah strategi sesuai keinginanmu sendiri. Zheng Susu tersenyum, pada sudut yang tidak dapat dilihat oleh Lixun dan yang lainnya, membelakangi mereka, mengedipkan mata pada Lu Sueki lalu tersenyum dan berkata, adik junior Lu jangan khawatir, dengan aku di belakang, tidak perlu takut akan masalah, hahaha. Lu Sueki menatap Zheng Susu dalam-dalam, senyum samar juga muncul di sudut bibirnya tetapi segera menghilang. Meskipun begitu, momen keanggunan ini telah menyebabkan beberapa murid muda lembah Fenxiang yang sering meliriknya, hati mereka menjadi kacau, beberapa bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Lixun mendengus, wajahnya tegas, seketika semua suara aneh itu menghilang. Ekspresi Lu Sueku kembali berubah dingin, melihat sekeliling, dan berkata, kita masuk. Setelah berbicara, dia masuk lebih dulu. Zheng Susu berbalik dan berkata pada Lixun, kakak Li, ayo kita pergi juga. Lixun mengangguk, memberi isyarat kepada murid lainnya dan mengikutinya. Lixun dan yang lainnya mengikuti ke dalam gua, Zheng Susu tampak tidak tergesa-gesa, menatap pemandangan sejenak dan tampak sedang merenungkan sesuatu. Saat berikutnya, dia tersenyum misterius dan perlahan masuk. Suara langkah kaki yang dalam dan teredam bergema dalam kegelapan, gua itu kembali sunyi. Saat suara langkah kaki itu semakin pelan, dan semakin jauh, akhirnya menghilang, sebuah sosok tiba-tiba muncul dalam kegelapan, Blackwood perlahan melangkah keluar, menuju patung batu itu, mengamati dengan diam. Di balik hutan hitam, kabut putih ilusi perlahan melayang, berkumpul, sosok besar harimau hitam muncul. Black Tiger tidak segera berbicara kepada Blackwood, mengamati kegelapan di dalam gua untuk waktu yang lama, tiba-tiba tertawa dingin, berkata, orang-orang Central Plains ini, terus-menerus berebut kekuasaan, bahkan ketika mereka berada di sini, mereka masih bersaing. Blackwood membalikkan badannya dan berkata dengan acuh tak acuh, hati manusia memang selalu seperti ini, apalagi kamu dan aku, bahkan nyonya pada waktu itu, bukankah kita semua juga begitu? Apa? Tubuh besar harimau hitam itu tiba-tiba berbalik, karena kecepatannya, suara teredam mirip dengan raungan binatang buas terdengar, ketika wajahnya terlihat lagi, dia penuh amarah, sangat buas, dia terdengar berteriak, apa yang kamu katakan, kamu berani membenci Nona, dan tepat di depannya. Di hadapan roh yang mengerikan itu, kayu hitam tampak sangat kecil, tetapi entah mengapa, meskipun wajahnya tidak jelas, namun dari suaranya yang tenang, ia tidak tampak takut sedikit pun, malah lebih terdengar seperti kelelahan yang amat sangat. Kakak, jika Nona tidak merencanakan apapun saat itu, selama bertahun-tahun,
menurutmu apa yang bisa menyebabkan iblis abadi disegel di gua kuno ini? Roh harimau hitam tampak tercengang namun jelas dia tidak ingin mengakui hal ini. Dia berteriak, omong kosong apa yang kau bicarakan, itu karena pada saat itu Nona. Cukup. Tiba-tiba, si kayu hitam bertindak tidak seperti biasanya, malah berteriak, mematahkan perkataan si harimau hitam, jangan terus-terusan berkata Nona, Nona, rasa hormatku padamu tidak akan kalah besar. Tubuh besar si macan hitam membeku, ekspresi tertegun terungkap di wajahnya, setelah waktu yang lama, dia tidak marah, dia malah tampak sudah tenang, menilai mantan kerabat ini dari atas sampai bawah. Dia tiba-tiba tertawa, lalu berkata pelan, apa yang terjadi padamu, dulu kau tidak pernah berbicara seperti itu padaku. Kayu hitam tampak menertawakan dirinya sendiri, perlahan menatap patung wanita itu, dan berkata, ya. Dulu aku tidak akan pernah berbicara seperti itu, tetapi mengapa sekarang aku seperti ini? Aku juga tidak tahu, dan siapa yang bisa memberitahuku? Harimau hitam berkata dengan dingin, itu urusanmu sendiri, aku tidak tertarik dan tidak ingin tahu, kamu hanya perlu memberitahuku sesuatu. Blackwood menatap kosong ke arah patung batu linglong, dan bertanya, apa itu? Harimau hitam berkata, awalnya kaulah yang mengkhianati perintah yang ditinggalkan oleh Nyonya, melakukan pengkhianatan, diam-diam membantu penjahat itu mengambil 5 senjata suci dari 5 suku di perbatasan selatan, dan membangkitkannya. Tetapi hari ini mengapa kau memintaku untuk membiarkan manusia masuk ke dalam gua, dengan maksud untuk menyakitinya? Tatapan Blackwood tak pernah lepas dari patung linglong. Setelah waktu yang lama, suaranya yang dalam dengan penuh kesedihan berkata, ketika Nona menyegel Dewa Binatang, dia salah. Kami mengikuti Nona, mencari mantra keabadian dan menciptakan monster semacam ini, kami juga salah. Kupikir Dewa Binatang tidak pantas disalahkan, tetapi aku tak pernah menyangka bahwa dia melampiaskan amarahnya pada rakyat jelata, dan sampai menciptakan malapetaka ini, aku juga salah. Ia tertawa sedih, tiba-tiba berbalik, merentangkan tangannya, suaranya sedih, berteriak ke langit. Teriakan itu bergema hingga jauh, gunung-gunung bergema, hanya saja langit dan bumi terasa dingin dan terpisah, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa, dengan dingin mengawasi dunia fana ini. Tubuh besar harimau hitam berdiri di samping, memperhatikan sosok kayu hitam yang tiba-tiba kesakitan, juga terdiam, tidak berbicara, hanya berdiri diam di sampingnya, di matanya, tatapan rumit itu berkilauan samar, hanya saja, tidak ada jejak air mata. Baik dia maupun Blackwood, di dunia yang tandus ini, selama 10.000 tahun, telah kehilangan hak untuk menangis. Lu Sueki yang sedang berjalan di dalam gua, tiba-tiba seperti merasakan sesuatu, berhenti, menoleh dan melirik, namun yang ada di belakang hanyalah kegelapan, selain keheningan, tidak ada suara lain. Hanya saja jantungnya berdebar-debar tiba-tiba, bergejolak dan bergejolak dalam hatinya, lama-lama tak pernah tenang. Liksun yang tidak jauh di belakang, berkata, adik perempuan Lu, ada apa, apakah kamu menemukan sesuatu? Lu Sueku dalam kegelapan, perlahan berbalik, melihat ke depan, di sana, ada hamparan kegelapan lainnya. Dia terdiam sejenak dalam kegelapan, lalu berkata pelan, tidak apa-apa, ayo kita lanjutkan. Dia bernafas dalam, menggerakkan tubuhnya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan, kegelapan di depannya perlahan menghilang, karena dari tangannya, pedang surgawi tiannya perlahan menyala, cahaya biru hangat samar-samar menyelimuti dirinya, tampak seperti ilusi. Di belakangnya, tidak diketahui berapa banyak orang yang menahan napas pada saat itu. Akan tetapi, sosok rupawan itu, yang berjalan pasti menuju kegelapan, tampak kesepian namun tanpa sedikit pun jejak keraguan. Dia tidak berbalik. Jauh di dalam gua, api itu menyala pelan di dalam tungku perapian kuno itu. Kalau diperhatikan dengan seksama, kita akan menemukan cahaya api di bawah tungku perapian itu, tidak ada kayu bakar maupun benda-benda yang mudah terbakar seperti minyak, api yang tak henti-hentinya ini sebenarnya adalah api yang tidak memiliki sumber. Api itu berkelap-kelip di udara, lidahnya menjilati, menyinari wajah Dewa Binatang, juga memantulkan sosok laki-laki yang perlahan mendekat. Ghostly berjalan ke sisi lain cahaya api, wajahnya di dalam cahaya, perlahan muncul, di saat yang sama dia melihat wajah yang dikenalnya di depannya. Dewa Binatang yang masih duduk di panggung batu kecil itu tersenyum,
menilai hantu Li, berkata, aku tahu cepat atau lambat seseorang akan datang tetapi tidak menyangka bahwa kaulah yang pertama. Dia berhenti sejenak, tersenyum dan berkata, melihat ekspresimu ketika kau melihatku, kau tampak tidak terkejut. Apakah ketika kita bertemu sebelumnya, kau sudah tahu identitasku? Gosli menggelengkan kepalanya perlahan, menatap laki-laki yang tampak muda dan lembut ini. Sungguh sulit menghubungkannya dengan binatang iblis yang membawa malapetaka ke dunia, hanya saja, itulah kebenarannya. Aku sudah menebaknya setelah itu. Jawabnya acuh tak acuh. Dewa binatang menatapnya dan berkata dengan lembut, oh, aku malah sangat penasaran. Bagaimana kau bisa menebaknya? Dari rumor tentang penampilanku, atau pakaianku, atau dari tindakanku, kau bisa menebak identitasku. Semuanya salah, kata Gosli. Dewa binatang tampak penasaran dan berkata, oh, lalu apa? Gosli melirik ke sampingnya dan berkata, ya, itu dia. Dewa binatang mengangguk pelan, berkata, benar sekali, ini adalah cara terbaik, dan pasti tidak akan salah. Di sampingnya, binatang buas Taoti menggeram. Dewa binatang mengulurkan tangannya, dari jauh hantu Li pun dapat melihat bahwa tangan itu tampak putih bersih, nyaris bukan tangan manusia. Tangan itu begitu layu sehingga tampak seperti tangan dukun agung yang pernah dilihatnya di Gua 7 Mil. Hanya saja, tangan yang tampak lemah itu, setelah ditepuk pelan beberapa kali, Taoti tampak tenang kembali, perlahan-lahan berbaring di tanah. Dan pada saat yang sama, Xiao Hui yang telah berada di bahu Gosli perlahan-lahan merosot turun, menggaruk kepalanya, memandang Gosli dan Dewa Binatang, sepertinya bisa merasakan bahwa tidak ada permusuhan yang diharapkan antara kedua orang itu. Ia berpikir sejenak, lalu perlahan-lahan bergerak mendekati Taoti. Taoti jelas juga menyadari hal ini, menoleh, memperhatikan monyet bermata 3 abu-abu itu mendekat. Tak lama kemudian, Xiao Hui mendekati Taoti, menyeringai dan merentangkan tangannya, ekornya di belakang juga bergoyang, lalu perlahan-lahan mengulurkan tangannya, meraih kepala Taoti. Gosli dan Dewa Binatang, keduanya sesaat memperhatikan Xiao Hui, namun keduanya tidak berbicara, hanya memperhatikan dalam diam. Melihat Xiao Hui, hati Gosli tiba-tiba tergerak. Dahulu kala, saat dia masih bernama Zhang Xiaofan biasa, di lembah bambu besar, Xiao Hui juga mendekati Big Huang yang diasuh oleh Tian Buyi. Taoti perlahan-lahan meregangkan tubuhnya tetapi tidak berdiri, baginya, ia tampak bingung. Ia menoleh untuk melihat tuannya, Dewa Binatang tampak linglung, tidak tahu apakah ia memiliki ekspresi tidak senang dan ia pun berbalik, tangan Xiao Hui tampak meraih kepalanya. Dari hidung Taoti, tiba-tiba terdengar suara dengusan, seolah-olah peringatan. Xiao Hui melompat, menarik kembali tangannya tetapi kemudian menyadari Taoti tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang, hanya mengawasinya dengan waspada. Xiao Hui tertawa, melompat-lompat beberapa kali di tanah, tiba-tiba melompat maju, melompat ke tempat Taoti berada. Taoti terkejut, mundur tetapi Xiao Hui sudah menepuk kepalanya perlahan. Bagi Xiao Hui, kepala binatang buas yang ganas itu tampak seperti tempat yang intim bagi Taoti. Mulut Taoti yang berdarah mengeluarkan erangan pelan, tampak seperti sedang menggerutu, tetapi sesaat kemudian, ia perlahan-lahan berbaring malas di tanah, menggunakan lengannya untuk menopang kepalanya, tampak mengantuk. Dan Xiao Hui juga berbaring di tubuhnya, kadang-kadang tertawa pelan, menepuk-nepuk kepala Taoti. Di antara dua makhluk spiritual itu, tampaknya tidak ada lagi kesalahpahaman. Tatapan mata Gosli dan Dewa Binatang perlahan berpaling, terdiam sesaat. Entah berapa lama, Dewa Binatang tiba-tiba tersenyum dan berkata, sebenarnya, mereka malah lebih bahagia dari kita, bukan? Hantu Li tidak berbicara. Baiklah, Dewa Binatang tersenyum tipis, menoleh, rasa lelah di wajahnya tampak semakin dalam, berkata, mengapa kamu di sini, apakah kamu ingin membunuhku? Gosli menggelengkan kepalanya. Dewa Binatang malah tertegun dan kemudian tidak dapat menahan tawa, jangan pernah menyangka bahwa sebenarnya ada seseorang yang tidak ingin membunuhku, aku benar-benar tidak menyangka itu. Beberapa bulan ini, mengutip manusia, aku menjerumuskan orang-orang ke dalam penderitaan, membawa malapetaka ke dunia, seharusnya aku mati 10.000 kali, mengapa kau tidak ingin membunuhku saja? Gosli terdiam, menatap Dewa Binatang pun menatapnya.
Di antara kedua pria itu, perapian itu menyala tanpa suara, pada saat yang sama terpantul di mata mereka. Di wajah Ghostly, ekspresi rumit tiba-tiba muncul, beberapa derajat ingatan, beberapa kesedihan dan beberapa kebingungan samar. Menghadapi penjahat iblis paling kejam di dunia, dia malah tampak benar-benar terbuka, tidak ada sedikit pun jejak ketidakpedulian dan keterpisahan yang terlihat di depan orang lain. Jika ini terjadi 10 tahun yang lalu, aku pasti akan dengan sepenuh hati menyingkirkan kejahatan dari dunia, meskipun aku tahu itu di luar kekuatanku, tetapi aku tidak akan mundur selangkah pun. Tapi sekarang, Dewa Binatang menatapnya dan mendesaknya, tapi... Kebingungan di wajah Ghostly semakin dalam, perlahan dia berkata, tiba-tiba aku merasa, dunia ini, apa urusannya bagiku? Harapanku seumur hidup, hanya menjalani kehidupan biasa, aku tidak ingin belajar Taoisme, tidak ingin berkultivasi ke surga, bahkan keabadian. Ekspresi Dewa Binatang pun tiba-tiba berubah, senyum mengejek yang samar di matanya berubah serius, di dalamnya terdapat beberapa jejak kebingungan yang mirip dengan hantu Li, seolah ada sesuatu yang menyentuh suatu tempat jauh di dalam hatinya. Dia tiba-tiba bertanya, lalu apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ghostly tersenyum acuh tak acuh, perlahan menatap langit, hanya ada kegelapan di gua kuno ini, tanpa jejak cahaya, katanya, aku tidak tahu, terkadang aku juga memikirkannya, mungkin jika aku bisa kembali ke 10 tahun yang lalu, hari-hari di lembah bambu besar. Atau mungkin, angan-angan untuk mungkin juga kembali ke saat aku masih kecil, ketika aku tidak tahu apa-apa, hanya itu, dia tertawa getir pelan, berkata, di antara hak dan kesalahan, hutang dan rasa terima kasih itu, bagaimana aku bisa memotongnya dan meninggalkannya? Dewa Binatang terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah kamu menyesal? Ghostly tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dia kembali menatap Dewa Binatang, menatap sepasang mata di balik cahaya api, lalu menggelengkan kepalanya. Dewa Binatang tertawa dingin, berkata, menurutmu, kau telah mengalami banyak kesulitan selama setengah hidupmu, dan juga banyak sekali masa lalu yang menyedihkan. Namun, saat aku bertanya padamu, kau malah tidak menyesalinya. Bagaimana kau menjelaskannya? Ghostly berkata, separuh hidupku penuh dengan pasang surut, tetapi banyak yang berada di luar kendaliku. Aku ingin menjalani hidupku seperti biasa, tetapi terseret ke dalam konflik Buddhisme dan Taoisme. Aku ingin berkultivasi dengan damai, tetapi menjadi bagian dari sekte jahat. Aku ingin sepenuh hati peduli pada seseorang, tetapi malah menabur akar perasaanku di tempat yang salah, ketika aku mengerti siapa yang sepenuh hati peduli padaku. Wajahnya perlahan menunjukkan ekspresi sedih, akhirnya dia tidak melanjutkan. Setelah waktu yang lama, dia berkata pelan, menyesal. Bagaimana aku bisa menyesal, apa gunanya jika aku menyesal? Dewa Binatang diam-diam menatap pria yang berdiri di sana, 10 tahun yang lalu, tidak banyak jejak perubahan kehidupan yang terukir di wajahnya, hanya saja sosok yang berdiri di sana, tampak sangat lelah. Dewa Binatang tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai membayangkan, pemuda 10 tahun yang lalu, seperti apa kehidupannya. Keheningan menyelimuti kedua lelaki itu, seolah keduanya tanpa sadar tenggelam dalam masa lalu mereka. Kehidupan setiap orang, kejadian masa lalu, berapa banyak yang layak untuk kita lihat kembali? 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, atau pada akhirnya mereka tetap harus terkikis oleh waktu, dan mati secara diam-diam. Dewa Binatang merenung dalam diam, rasa lelah di wajahnya bertambah, kedua matanya perlahan beralih ke arah pintu masuk goa, terpisah oleh kegelapan tak terhingga, di suatu tempat yang sangat jauh, seharusnya masih ada sesosok yang berdiri sendirian di sana, kan? Dia tiba-tiba bertanya pada hantu Li, katakan, apa gunanya hidup? Apa gunanya hidup? Ghostly mengulanginya sekali dengan pelan, terdiam cukup lama, mengangkat kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, hidupku ini, sepertinya selalu hidup untuk orang lain. Dewa Binatang tercengang, bergumam pada dirinya sendiri, hidup untuk orang lain, lalu bagaimana denganku, untuk siapa aku hidup? Ghostly merasa sangat terkejut, dia jelas tidak menyangka Dewa Binatang akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah itu, dia mengerutkan kening, jelas teringat kata-katanya, merasa terkejut bahwa dia akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah memfokuskan dirinya, wajah Ghostly kembali tenang,
seolah-olah kelemahan sesaat itu telah menghilang, tidak pernah ada padanya. Dia menatap Beast Deity dalam-dalam, berkata, "Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk membunuhmu." Dewa binatang tampak agak terganggu, merenungkan sesuatu, lalu menjawab dengan acuh tak acuh, "Oh, lalu untuk apa kamu ke sini?" Ghostly menunjuk Taoti di sampingnya dan berkata, "Aku datang untuk mengambilnya." Dewa binatang mengerutkan kening, ada sedikit keterkejutan di matanya. Taoti malah bereaksi, melotot dengan mata besarnya yang seperti lonceng, membuka mulut predatornya dan melolong ke arah Ghostly, perlahan berdiri, penuh dengan aura pembunuh. Dan monyet itu tampak bingung, perlahan meninggalkan Taoti, berlari kembali ke kaki Ghostly, menatap Ghostly, seolah tidak bisa memahami kata-kata tuannya. Tetapi saat berikutnya, ia tetap kembali ke bahu Ghostly, hanya saja matanya terus melirik ke arah Taoti. Dewa binatang mendengus, berkata, "Ini sungguh aneh, kau di sini bukan untuk membunuhku, melainkan untuk Taoti ini, apa yang kau inginkan darinya?" Ghostly berkata dengan acuh tak acuh, "Bukan aku, ada seseorang yang menginginkannya, dan instruksi orang itu, jika masuk akal, aku harus membantunya." Dewa binatang menatapnya, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kau berutang budi pada orang itu, kan?" Ghostly terdiam, berkata, "Aku memang berutang, sangat banyak, terlalu banyak, sehingga aku tidak dapat mengembalikannya dalam seumur hidup. Tapi ini bukan urusanmu." Dia mendongak, serius, dan melangkah maju. Saat sosoknya mendekat, lubang hidung Dewa Binatang sedikit mengecil. Api terpantul di wajah Ghostly, bayangan yang menari bergetar. Dia berkata dengan tenang, "Aku tidak berniat menjadi musuhmu, tapi sepertinya ini tidak bisa dihindari." Dewa Binatang tertawa dingin ke langit, berkata, "Kamu pikir dengan tingkat kultivasimu, kamu bisa menang atasku?" Hantuli tidak berbicara, juga tidak berhenti. Suara langkah kaki yang teredam bergema di ruang yang luas, tidak ada angin. Tetapi karena suatu alasan, api di ruangan batu besar ini mulai bergerak, cahayanya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Kegelapan bagaikan dunia bawah, sunyi dan tak terduga, tidak tahu berapa banyak setan dan roh jahat yang ganas di sana, mengawasi manusia dalam cahaya ini. Hantuli berjalan menuju Dewa Binatang di bawah cahaya api. Tiba-tiba, bola api itu membubung tinggi, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seluruh ukuran api itu beberapa kali lebih besar daripada saat api itu menyala dengan tenang. Di tengah kobaran api itu, terdengar suara nyanyian naga, bergema jauh. Mengikuti bunyi ini, seluruh ruangan batu bergetar. Suara nyanyian naga naik dari rendah ke tinggi. Dari kegelapan yang pekat ia bergema dan tidak pernah kehilangan momentumnya. Sebaliknya nadanya malah semakin tinggi dan tinggi, hampir menjadi siulan tajam, sampai pada akhirnya, ia sudah memekakkan telinga seperti gunung berteriak melawan laut yang melolong. Hantuli berhenti, karena bola api yang berkobar itu menghalangi di depannya, dan di dalam api itu, samar-samar, sepasang mata buas tengah mengawasinya. Sosok Dewa Binatang itu telah menghilang di balik cahaya api, tetapi suaranya yang tenang terdengar jelas dari dalam api, berkata, "Ini adalah formasi perbatasan selatan kuno yang diwariskan turun-temurun, bernama Formasi Neraka Delapan Buas. Jika kau dapat menerobosnya dan selamat, apapun yang ingin kau lakukan, aku akan mengizinkanmu." Baru saja ia selesai bicara, hampir bersamaan dengan itu, terdengar suara gemuruh dari bagian api yang paling menyilaukan. Api itu bergetar hebat dan berubah. Tanah Limachi di sekelilingnya terbakar habis. Bisa dibayangkan betapa panasnya api di sekitar itu. Angin panas yang hebat bertiup dari depan. Pakaian Ghostly berkibar tertiup angin, tetapi ekspresinya tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan Xiao Hui di bahunya, hanya menyaksikan api ini tanpa rasa takut atau sakit. Hanya saja, ekspresi mereka serius, siapapun akan tahu, ini baru permulaan. Gambar Dewa Ganas berwarna merah darah pertama, perlahan muncul di atas api. Wajah buas dan postur aneh itu, benar-benar identik dengan gambar yang terlihat di altar neraka lembah Fenxiang. Ghostly menatap gambar itu, ekspresi rumit perlahan terungkap di wajahnya. Satu gambar disusul oleh gambar lain, berturut-turut menyala, cahaya berwarna merah darah di sekitar api yang berkobar itu berangsur-angsur menyatu, membentuk sebuah bentuk bulat, mengitari bola api yang berkobar itu. Cahaya merah darah terakhir, ketika menyatu di bawah api, tiba-tiba, seluruh lingkaran merah bersinar terang,
cahaya merah meledak, bahkan api di dalamnya pun padam, diikuti oleh hembusan arus ganas yang sangat kejam. Dari udara tipis turun ke ruang ini, jauh di dalam bola api, mata yang tidak jelas itu, membesar dalam sekejap itu juga. Raungan marah menggetarkan langit, seketika itu juga seluruh ruangan batu bergetar, api yang kuat seperti roh-roh jahat menari tanpa henti, bergerak liar, jauh di dalam api, seekor binatang buas besar dengan jam api yang kuat, meraung dan memandang dunia dengan jijik, muncul. Binatang api merah, binatang iblis dari formasi neraka 8 buas yang pernah menjaga altar neraka lembah Fen siang ini muncul lagi, dan saat menghadapi hantu Li dan Xiao Hui untuk kedua kalinya, tanpa sengaja ia mengubah raut wajahnya. Xiao Hui menyeringai, berjongkok di bahu hantu Li, menghadap binatang itu, ia menjerit marah. Tubuh besar Crimson Fire Beast terus muncul dari lingkaran cahaya besar itu, pertama kepalanya yang besar, lalu bahunya, kaki depannya, perlahan-lahan, tubuhnya dan kaki belakangnya. Setelah kemunculannya, seluruh suhu ruangan batu meningkat dengan mengkhawatirkan, pakaian Ghostly bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda terbakar. Akhirnya, ketika bagian terakhir dari tubuh binatang itu muncul, binatang api merah itu sepenuhnya diselimuti api, berdiri di hadapan hantu Li dan Xiao Hui. Hantu Li hanya setinggi setengah kaki binatang itu, dan di belakang binatang ini, lingkaran cahaya yang dibentuk oleh 8 gambar, kadang-kadang bersinar terang, kadang-kadang berkelebat, mengikuti di belakang binatang api merah. Bagai setan yang ganas, tertawa mengerikan, bau arus ganas tercium dari segala arah, perasaan akrab itu kembali bergolak dalam darah. Ghostly bahkan samar-samar teringat, terakhir kali di Inferno Altar, pertarungan hebat itu. Ghostly tidak bergerak, hanya menatap tajam ke arah binatang iblis yang tak tertandingi itu. Binatang api merah tua itu memamerkan taring-taringnya dan mengacung-acungkan cakar-cakarnya, perlahan-lahan membalikkan kepalanya, semburan gelombang panas terasa, matanya yang seakan-akan menyala, menatap ke arah hantu Li dan monyet di bahunya. Kepala besar binatang api merah itu berhenti sejenak, sesaat kemudian, ia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dalam raungan itu, penuh dengan amarah, kebencian dan keinginan kuat untuk membalas dendam. Kobaran api yang berkobar itu, seketika bagaikan meledak, dari merah hampir berubah menjadi putih bersih, percikan api yang tak terhitung jumlahnya membubung, membentuk bola-bola api yang menyala, berputar dengan kecepatan tinggi, kepalanya yang mengerikan, tiba-tiba membuka mulutnya yang besar, dalam raungannya, menggigit. Sebelum kepalanya menyentuh tanah, tanah di sekitarnya telah retak total. Kobaran api yang tak terhitung jumlahnya bagaikan matahari yang membakar turun ke dunia fana, bersiul dengan gila-gilaan menerkam, menelan sosok Ghostly dalam sekejap. Api berkobar hebat pada saat itu, bagaikan klimaks setelah pesta pora, berkobar penuh. Dan di balik api, di sepasang mata yang lelah, sebaliknya, tampak acuh tak acuh dan tidak terlihat sedikit pun perasaan duka maupun suka dalam hidup. Kegelapan di sekelilingnya, keheningan di sekeliling, Lu Sueki dan yang lainnya telah berjalan sangat lama di gua kuno ini. Meskipun mereka sangat waspada tetapi setelah berjalan begitu lama, tidak ada satupun serangan atau masalah. Di dalam kegelapan, sosok rupawan itu diselimuti oleh cahaya biru lembut, menatap wajah dingin Lu Sueki dari dalam kegelapan, tampak semakin anggun dan tak terlukiskan. Namun di balik kegelapan itu, ada sedikit jejak misteri dan dingin. Seolah-olah bunga bakung hitam legendaris itu mekar dengan tenang di dalam kegelapan, tumbuh selama ribuan tahun, hanya mekar sesaat. Pandangan di belakangnya sering melirik, hanya Lu Sueki yang acuh tak acuh terhadap semua ini. Matanya yang jernih, hanya melihat ke depan. Meskipun hanya ada kegelapan tak terbatas tetapi dalam kegelapan itu, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dilihatnya. Dia melangkah maju, tidak pernah sekalipun berbalik ke belakang. Kegelapan di depannya perlahan surut, lalu perlahan menyatu di belakangnya. Sosok lembut seperti itu tampak sangat mencolok dalam kegelapan. Bahkan, ia menyembunyikan cahaya orang-orang di belakangnya. Melihatnya, seolah-olah ia berjalan sendirian. Tiba-tiba, dia berhenti. Orang-orang di belakang juga berhenti. Lixun mengamati sekelilingnya dengan waspada, berjalan mendekat, hendak bertanya namun tiba-tiba tercengang. Wajah Lu Sueki menunjukkan ekspresi yang rumit, di antaranya adalah kewaspadaan yang amat tinggi. Dan pada saat itu, kegelapan yang tadinya sunyi,
tiba-tiba berubah, suatu pergolakan lembut yang tidak jelas, tiba-tiba muncul dari kegelapan, lalu mulai menyerbu, menjadi lebih besar, lebih kuat. Dalam kegelapan, sesuatu tampak berkumpul perlahan, seperti melolong, seperti meraung, tetapi tidak bersuara. Lalu saat berikutnya, itu datang, dari suatu tempat di depan, terdengar gempa dahsyat, diikuti teriakan teredam, bergemuruh dari jauh ke sini, dan dengan cepat berubah menjadi besar. Dari kedalaman gua, terdengar seekor binatang spiritual yang tak tertandingi, melolong ke langit. Kegelapan yang sunyi bagaikan diterangi lampu, mulai bergejolak, jauh di dalam kegelapan, suara-suara tangisan yang tak terhitung banyaknya menyembur dari segala arah, sesaat wajah semua orang berubah. Lixun mundur, lalu berteriak cepat, bentuk lingkaran, bertahanlah dengan hati-hati. Warga lembah Fensiang semuanya adalah petarung kawakan. Meski terkejut namun mereka terorganisir, berkumpul dan mengawasi ke depan dengan waspada. Dinding batu di sekitarnya mulai bergetar, seolah-olah ada kekuatan besar yang tidak diketahui mulai memancar keluar. Bahkan tanah di bawahnya mulai bergetar. Kegelapan di depan, getaran aneh itu menjadi lebih kuat, seolah-olah menanggapi sesuatu, melolong pada sesuatu. Dan saat terjadi perubahan situasi yang menggemparkan ini, Lu Sueki karena suatu alasan, tidak melangkah mundur, menjauh dari rekan-rekannya yang tengah membentuk formasi. Dia berdiri sendirian di depan dalam kegelapan, seolah berada di depan cahaya biru yang redup. Kegelapan menatapnya dengan ganas, menunggu untuk menelannya kapan saja. Tanpa tanda apapun, semburan gelombang panas menyembur keluar dari kegelapan, bagaikan tsunami di gua kuno ini. Tubuh dan rambut Lu Sueki melayang ke atas pada saat yang sama, hanya saja tubuhnya tidak pernah goyah sedikit pun. Perasaan gelombang panas itu membawa sedikit kegilaan, dan bahkan lebih tak terbayangkan, jauh di dalam gua ini, sumber kekuatan ini, skenario macam apa itu, Lu Sueki tidak berbicara, hanya dalam badai liar ini, menyaksikan kegelapan menari dengan liar. Gelombang panas yang mengamuk, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Angin bertiup di wajahnya yang bagaikan embun beku, di matanya tampak ada tatapan yang menyala-nyala membakar jauh di dalam hatinya. Dia tiba-tiba bersiul, sosoknya dalam gelombang panas liar yang mengguncang bumi, melaju melawan angin, melesat ke dalam kegelapan. Lixun, Zeng Susu dan yang lainnya menjadi pucat, bingung. Lixun hendak berteriak tetapi cahaya biru samar itu, seperti anak panah yang lepas dari busurnya, menghilang tanpa ragu-ragu dalam sekejap. Dia terdiam tanpa suara, setelah sekian lama tidak berbicara. Zeng Susu perlahan berjalan mendekati Lixun, menepuk bahunya. Lixun tidak menoleh ke arahnya. Gelombang panas perlahan melemah, gempa berangsur-angsur berhenti, segalanya kembali normal. Kalau saja tidak ada puing-puing di sekitarnya, hampir membuat orang mendapat kesan keliru bahwa ini hanyalah ilusi dalam kegelapan. Hanya saja, sosok cantik yang telah menghilang itu, dikatakan dengan jelas dan benar, di dalam gua aneh ini, bahaya ada di mana-mana. Lixun terdiam sejenak, menenangkan diri, dan hendak berbicara ketika tiba-tiba seorang murid muda lembah Fensiang berseru, "Ada seseorang, siapa di sana?" Yang lainnya terkejut, cepat-cepat menoleh ke depan, di sana sekilas tampak sesosok manusia, seseorang benar-benar berjalan keluar, sosoknya ramping, berjalan genit, itu adalah seorang wanita cantik. Rombongan itu tercengang, untuk sesaat mereka mengira Lu Sueki yang kembali. Lixun hendak berteriak kegirangan namun tiba-tiba, senyumnya membeku, perlahan berubah pucat, matanya bahkan memancarkan permusuhan, di saat yang sama dengan mencibir, berkata, "Ternyata itu kamu." Wanita itu mendengar suara manusia, tampak terkejut, mendongak dan wajahnya berubah. Wajah wanita itu anggun dan cantik, sangat centil. Dia adalah Jin Pinger. Terima kasih telah mendengarkan guys.